Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang masuk kelas Applikom pagi ini. Nah, berjumpa lagi bareng Pak Andrew di sini. Ya, masih di pertemuan Applikom kita yang masih tetap membahas tentang VLOOKUP. Oke, langsung kita buka Excel-nya. Ya. Nah, minggu lalu kan VLOOKUP kita masih terpotong materinya oleh Zoom ya. Mungkin adminnya lupa mengaktifkannya sesi 2. Maka hari ini kita akan bahas kembali. Karena apa? Karena VLOOKUP ini dijamin pasti akan masuk ke dalam UTS. Oke, makanya diperhatikan benar-benar bagaimana prosesnya ya, agar nanti UTS bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, di sini kita butuh 2 sheet saja ya. Sheet yang pertama kita rename dulu dengan cara klik kanan, pilih rename, kemudian kita masukkan laporan karena ini kita akan gunakan untuk menampilkan laporan. Dan sheet kedua kita rename, kita akan gunakan untuk database-nya. Oke. Nah, di sini di bagian laporan ya, kita akan buat satu desain ya, contohnya seperti ini. Laporan ya, TTL-nya besar aja. Laporan hasil penilaian Olimpiade. Oke. Nah, untuk ke bawah kita bisa buat di sel baru. Tapi saya mau buat di sel yang tetap sel sini. Nah, bagaimana caranya? Kita tahan Alt, tombol Alt, kemudian Enter. Ya, dia akan berada di tetap sel yang sama, tapi di baris kedua. Oke. Nah, laporan hasil penilaian Olimpiade SMA Sultan Iskandar Muda. Ya, lihat tetap ada di sel pertama ya. Nah, lupa kayak gini nggak masalah, biasa aja. Nah, langsung aja kita masuk ke sel kedua. Oke, nah ini judulnya. Ya, biarkan saja dulu. Nah, dia kayak gitu bentuknya. Nah, sel kedua langsung kita pilih di sini nama. Kemudian kelas. NIM dulu ya. NIS maksudnya nomor induk siswa. Kemudian kelas namanya dan kelasnya. Oke, Olimpiade biasanya ada 5. Itu yang pertama ada kimia, fisika, biologi, kemudian matematika dan informatika. Oke, berarti perhatikan kita akan butuh 5 kolom di sini, maka kita akan gabungkan ya dengan cara ya, setelah diselect seperti ini, maka di bagian alignment ya bisa dilihat ada merge and center. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya sebenarnya. Nah, kita pilih aja merge and center, langsung klik aja. Nah, langsung masuk kemari ya. Nah, ini kan lihat di bawah, posisinya akan di bawah. Nah, di bagian alignment bisa dilihat di sini ada top, middle, bottom. Kemudian left, center, right. Nah, ini ada tombol untuk middle supaya dia pas tengah-tengah. Dan ini ada untuk center. Oke. Nah, berarti dia pas tengah-tengah sini, tinggal kita kecilkan. Lihat cara mengecilkan, arahkan saja ke bagian tengah sampai kursornya berubah seperti ini. Tinggal klik tahan, tarik ke bawah. Nah, gampang sekali ya. Oke. Nah, di sini ada NIS. Ya, tinggal kita merge and center juga. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat kalau kita select, ini kan kita lihat teksnya ya. Nah, ini kan udah di tengah. Nah, lebih baik teksnya jangan tengah, ke kiri saja. Kan lebih etis ya, nama kelas itu lebih ke kiri. Kita select semuanya. Kita delete dulu. Nah, di sini kita dapat ada 5 mata pelajaran yang diolimpiadekan. Tentu saja kita atur dulu kira-kira jaraknya kira-kira seperti inilah ya. Jangan terlalu rapat kali juga. Oke, mendesain form ini penting juga di Excel. Karena kerapian juga tetap nomor 1. Oke, tentu saja kita ketengahkan tadi di sini. Nah, kita besarin dikit. Oke. Nah, ini di bawahnya ada nilainya. Nah, kita tes dulu tampilannya kira-kira seperti apa. Ya, misalnya dapat nilai 100.
Nah, nggak mungkin seperti ini ya. Nah, kita select dulu semua biar settingannya bisa diterapkan ke semua sel. Nah, bold ya, kemudian kita besarkan lah jadi 20 lah kira-kira nilainya. Nah, kemudian kita buat ke tengah dan ke middle. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau dilihat di print, ya bisa dilihat print preview ya. Mungkin tampilan Excel akan beda. Biasanya print and preview ada di sini. Tapi kalau 2019 dia agak di bawah sini. Oke, bisa dilihat. Nah, mungkin tampilannya akan seperti ini. Ya, ini belum ada bordernya, maka kita masukkan bordernya. Ya, pertama di nama dan kelas kita masukkan bordernya. Oke, dengan cara di sini ada bagian font ada all border. Nah, begitu juga di sini bagian font ada all border. Oke, kalau kecepatan tinggal dilambatkan ya di YouTube ya. Kan bisa tuh. Nah, untuk judulnya kita kasih bold aja, kita lebarkan dikit. Ya, ini ada dua tombol untuk membesarkan, untuk mengecilkan. Nah, kalian bisa manfaatkan ini dan kalau malas memilih font dengan ukuran. Oke, kita kasih warna gini lah ya, ya merah lah, biar agak semangat sedikit ya kan. Oke, nah langsung kita lihat dulu. Oke, hasilnya kira-kira sudah cukup mantap ya. Yang simple aja, yang penting tahu bagaimana proses VLOOKUP tadi. Oke, nah sekarang kita masuk ke database-nya. Nah, kalau kira-kira agak jelek tampilannya, mungkin bisa lihat di sini di bagian view ya, grid line dihilangkan. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini nanti. Nah, di bagian database ya, perhatikan kita butuh berapa banyak data. Ada NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tentu saja kita akan butuh 8 kolom. Ya, NIS nama kelas. Di sini kita buat dulu NIS nama kelas. Oke. Dan kimia, fisika, biologi, matematika, informatika, daripada kita ketik ulang, tinggal kita copy aja ya. Males ya ngetik-ngetik ulang. Ingat, pastinya ada banyak ya. Kalau kalian seperti ini itu pasti dengan format ya, semua formatnya termasuk fontnya, kemudian bordernya tercopy. Kalau pilih yang ini, Velus, dia hanya mengcopy isinya saja tanpa ikut-ikut formatnya. Nah, kita mau isinya saja. Kita nggak mau dia ada ikut-ikut format border apa segala macam ya. Oke, nah kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kita contohkan langsung ya, boleh dikasih border, boleh tidak. Ya. Misalnya NIS-nya 10012. Oke. Nah, ini 10013. Oke, nah jangan terlalu lama. Kita manfaatkan fungsi copy cell ya. Saya manfaatkan fungsi copy cell nih untuk menambahkan dia menjadi ya kira-kira 11 peserta lah. Oke ya, ada 11 peserta. Nama langsung saja kita acak saja ya. Ada Rika, ada Dwi, ada Ria, Dwi, ada Rio, Anto, Tono ya, Budi, Andi, Desi, kemudian siapa lagi? Ani ya, tentu saja pasangannya Roma. Oke, nah ini nama yang ya familiar lah di telinga saya. Mohon maaf kalau ada nama orang tua atau nama-nama siapapun ya yang mungkin membawa ingatan gitu ya. Oke, nggak masalah. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian untuk kelas ya kita contohkan saja. Karena ini SMA, tentu saja kelasnya kelas-kelas yang SMA. Ya, misalnya 11 IPA 1. 11 IPA 2. Ya, mungkin 11 IPA ada 2 orang. Kita copy aja, maka kemudian sini 12 IPA 3. Di sini juga 12 per 3, ada 2 orang. 3 orang lah. Ya, kemudian 12 IPA 4 ada 2 orang dan 12 IPS 2 ya ada 2 orang. Oke, nah untuk nilai kimia ya, karena menghemat waktu saya akan menggunakan fungsi random. Nah, caranya seperti apa? Sama dengan RAND ya,
Nah, range saya pilih run between. Kalau range ini range-nya untuk semua angka. Nah, saya mau targetkan nilai random atau nilai yang muncul kemungkinan. Ya, sebagai contohnya itu bisa dilihat ketika kita pilih range between, buka kurung, maka di sini akan dia minta nilai bottomnya atau nilai terendah. Nah, saya buat misalnya nilai terendahnya ya 70. Oke. Nah, lihat di sini ada titik koma, maka saya ketik titik koma. Kalau di sini muncul koma, maka saya pilih koma. Nilai topnya mungkin saya akan buat 99 saja, nggak usah sampai 100. Kurung enter. Nah, maka dia akan random menjadi 71. Oke. Saya isi saja, tinggal copy cell, manfaatkan fungsi titik hijau yang ada di sini untuk mengcopy cell. Oke. Nah, saya menggunakan fungsi random. Kalau kalian gunakan fungsi random juga, maka nilainya mungkin saja akan berbeda. Maka ketiklah sesuai ini, biar contohnya sama. Karena ujung-ujung nanti ada tugas di sini, ya. Nah, diketik saja sama persis. Oke. Nah, kalau mau dihias juga boleh, tinggal di bold. Ya, dikasih ke tengah. Oke. Nah, ini kemudian dibuat di tengah, bisa. Nah, atau di tengah semua ini, biar bagus. Oke. Nah, kemudian bisa juga dikasih border ya. Sini. Jangan pilih ini, nanti akan dia seperti ini, ya. Jelek. Bagus pilih ini aja. Pilih outside border. Nah, kita pilih semua outside. Ini juga outside. Ini teknik saya ya. Outside. Jadi dia full pinggir-pinggirannya dari semua yang terselect saja. Pilih outside. Nah, kemudian setelah terselect semua, maka saya pilih offset ini. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Oke. Mudah sekali ya. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil laporannya. Bagaimana menampilkan atau mengkoneksikan sel sheet 1 dan sheet 2 ya, yang berisi database ke laporan yang ada di sheet 1. Nah, sebagai patokan kita akan pilih NIST. Jadi nanti begitu diketik NIST, maka otomatis akan muncul nama kelas kimia, fisika, biologi, matematika, dan informatikanya. Oke, paham ya? Nah, pertama kita akan contohkan nama dulu. Nah, bisa dilihat di sini nama. Ya, nama ada di kolom berapa diingat ya, nama ada di kolom 2 ya, kolom satunya NIST, kolom 2-nya nama. Nah, bisa dilihat cara penulisannya tentu saja diawali dengan sama dengan namanya fungsi, formula, apapun itu kalian sebutannya, tetap wajib diawali dengan sama dengan. Sama dengan kita pakai fungsi VLOOKUP. Agak batuk dikit ya. Ya, VLOOKUP, lihat petunjuknya. Jadi Excel itu gampang sekali. Gampang sekali, mudah sekali. Kenapa? Karena setiap kita masuk ke rumus, otomatis akan muncul petunjuk penggunaannya. Nah, bisa lihat sini VLOOKUP ya, buka kurung, lihat bagian yang cetak tebal, apa yang harus kita ketik. Nah, dia tanya mana VLOOKUP value-nya. VLOOKUP value itu adalah kata kunci. Ya, tempat sel yang akan kita jadikan kata kunci. Ibaratnya kita mau mencari semua ini, menampilkan semua data ini berdasarkan apa? Nah, tentu saja kita akan membuat NIST sebagai kata kunci. Nah, NIST berada di sel mana? Tentu saja di sini ya, di sel B2. Ya, kita bisa buat B2. Maka lihat terselect seperti ini. Lihat di bagian sini ya, titik koma atau koma. Kalau di punya saya ini titik koma, tapi kalau kalian punya koma maka ketiklah koma. Ya, kalau titik koma ya harus titik koma. Mengikuti petunjuk saja. Nah, koma dan titik koma ini mungkin saja berbeda tergantung regional setting yang ada di laptop kalian atau di komputer kalian. Oke, paham ya? Nah, sekarang tabel array. Nah, dia tanya nih, mana sih susunan tabel array? Itu kan susunan ya, tabel itu ya tabel ya, table. Nah, susunan tabelnya sih mana? Nah, tabelnya kan ada di database. Nah, tentu saja langsung kita masuk ke database. Nah, kita select ini. Select isinya saja. Ya, isinya saja. Oke, nah lebih bagus isinya saja. Oke, nah kalau udah selesai, tekan enter. Nah, mungkin dia akan muncul seperti ini ya. Maka langsung kita arahkan kemari kursornya. Nah, langsung kita buat titik koma ya, sesuai yang tadi. Nah, kita lihat dia tanya kolom index number ya. Maksudnya nomor indeks kolomnya itu berapa? Ya, kolomnya di urutan ke berapa itu maksudnya.
Nah, kita kan mau isi nama nih. Kita lihat nama itu ada di kolom berapa? Ya, 2. Kalau nggak percaya nih kita lihat dulu. Oke, nah di sini ada kolom 2, ya kan? Nama ada di kolom 2. Ingat, ketika kita balik ke laporan sini, dia akan muncul. Ya ini, laporan ini. Ini kita hapus saja. Oke, pastikan dia sampai titik komanya nggak terhapus ya. Nah, maka kita masukkan di sini angka 2. Oke, nah masuk titik koma lagi. Sekarang dia tanya true atau false. Ya, ingat, kalau kita pilih true, ya maka kata-kata yang mengandung nis, walaupun nggak sama persis, tetap muncul. Oke, nah kalau kita pilih false, maka dia exact match. Ya, wajib persis sama. Jadi misalnya kita ketik angka nis-nya misalnya 1, maka semua data yang mengandung angka 1 akan muncul di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita pilih false, ya kan? Nah, kalau kita ketik 1, tentu saja nggak akan muncul. Kenapa? Nggak ada nis yang benar-benar nilainya 1. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih memastikan dia benar, maka kita pilih false saja. Oke, paham ya? Nah, langsung saja tutup kurung, enter. NA ini artinya no answer, ya, kepanjangannya no answer. Artinya nggak ada jawaban. Nah, kenapa nggak ada jawaban? Karena kode kuncinya belum kita masukkan. Nah, kita lihat database-nya. Misalnya kita masukkan di sini 114. Tentu saja wajib namanya akan muncul si Rio ya. Berarti 114. Oke. 114 enter. Oke, otomatis akan muncul nama si Rio. Oke, paham ya? Oke. Nah, contoh kita nilai kimia. Nilai kimia nih sekarang. Database-nya. Mana database-nya? Ini. Ya, kimia kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada di urutan keempat. Ya, sama dengan. Kemudian VLOOKUP. Ya, nggak kelihatan, Pak. Langsung di sini aja. Ya, di sini juga sama. Ya, sama aja di sini. Karena ini sebenarnya untuk membuat rumusan memang seharusnya di sini. Ya kan? Karena ini ya gini lah kejadiannya. Kadang suka karena kolomnya kecil dia nggak kelihatan gitu. Kebetulan ini tadi panjang ya makanya kelihatan. Nah, kita lihat di sini saja. Nah, sama dengan VLOOKUP. Tentu saja lookup value-nya apa? Lookup value-nya tentu saja masih nis. Ya, kita klik saja biar langsung otomatis muncul B2-nya di sini. Kemudian saya buat titik koma karena di komputer saya titik koma. Ingat ini jangan sampai salah. Kalau di komputer kalian koma maka buatlah koma. Oke. Tabel array tentu saja langsung kita select. Enter. Ya mungkin oke, nggak ada masalah. Kemudian titik koma lagi. Nah, kolom indeks tadi si kimia ada di kolom berapa? Lupa saya 1, 2, 3, 4. Ya, ada di kolom ke-4. Angka ininya kita hapus dulu tadi laporan. Ya, kita buat angka 4. Sorry, titik koma saya pilih false saja supaya lebih pasti exact match. Enter. Ya, lihat nilainya 83. Tentu saja nilai si Rio benar ya 83. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Saya yakin paham. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa putar ulang videonya dulu. Ya, silakan diputar ulang. Di YouTube tuh kan ada tuh fitur memperlambat ya kan, memperlambat dikit atau apa. Nah, silakan dimanfaatkan fitur itu kalau bahasa saya terlalu cepat. Ya, saya sengaja ngomongnya agak cepat. Kenapa? Karena tentu saja untuk menghemat kuota kalian kan. Jangan terulang lama karena kalau di YouTube kan bisa diperlambatkan kalau mau. Oke. Nah, di sini ada kelas fisika, biologi, matematika dan informatika. Nah, ini menjadi tugas bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi ya, kerjakan dengan fitur VLOOKUP. Ya, menampilkan kelasnya fisika, biologi, matematika, dan informatika sesuai nilainya ini. Jadi nilainya ini dibuat ulang ya, sama persis seperti yang saya buat. Jadi saya ngoreksinya nanti enak ya, bisa semua sama nilainya, nggak bingung-bingung. Ya, namanya kelasnya kimia semua nilainya wajib sama. Jadi kalian salin ulang ini. Oke? Nah, kemudian laporannya juga persis sama, bentuknya harus persis, fontnya ya, kemudian warna-warnanya semua sama karena tadi step by stepnya udah saya jelaskan ya, jelas fontnya apa, ukurannya dan berapa dan sebagainya. Oke. Nah, kata kuncinya tetap nis sama persis. Ya, tinggal nampilkan kelas fisika, biologi, matematika, informatika menggunakan fungsi VLOOKUP.
Ya, jadi semuanya wajib sama, wajib disalin ulang. Nah, file Excel-nya kemudian di-save ya, di-save dan dikirimkan ke email. Ya, emailnya apa? Bisa dilihat di Edmodo. Di situ sudah ada petunjuk emailnya kemana dikirimkan dan bagaimana formatnya. Ya, format file nilainya dan format subjek atau judul emailnya. Biar saya nggak kecarian nanti dan gampang nyarinya. Oke? Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu video kita. Saya belum tahu pastikan apakah minggu depan bakalan UTS atau kita lanjut ke HLOOKUP, karena ini VLOOKUP, ada kawannya juga HLOOKUP. Ya, nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Robi. Ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Karena ini akan menjadi salah satu komponen nilai untuk KHS kalian atau kartu hasil studi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan.